tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia. Mari kita mulai materi yang pertama. Apakah anak-anak ibu pernah memperhatikan kenapa masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan? Ada yang tahu kenapa? Dan jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan maupun daerah dataran tinggi, mata pencaharian mereka juga tentu jauh berbeda. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan maupun dataran tinggi, biasanya mereka bekerja sebagai petani ataupun berkebun. Hal ini menunjukkan bahwa letak suatu tempat tidak hanya menunjukkan posisi suatu wilayah pada tempat tertentu, melainkan letak suatu wilayah juga mempengaruhi kondisi wilayah tersebut, seperti suhu, mata pencaharian, serta karakteristik wilayah tersebut. Letak Indonesia artinya adalah posisi atau keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Nah, letak Indonesia sendiri itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan yang ketiga adalah letak geologis. Nah, kita akan bahas satu-satu ya mengenai letak Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak astronomis. Nah, letak astronomis itu sendiri memiliki arti yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, untuk wilayah Indonesia, Indonesia itu memiliki letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu bedanya garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat gambar di samping Ibu. Di sini ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar tentang garis lintang dan yang kedua itu adalah gambar garis bujur. Nah, garis lintang merupakan garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, jadi biasanya wilayah yang berada di bagian utara itu disebut dengan garis lintang utara, sedangkan wilayah yang berada di bagian selatan itu disebut dengan garis lintang selatan. Nah, berbeda dengan garis bujur. Kalau garis bujur itu merupakan garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, jadi kalau garis bujur itu dia garisnya vertikal ya. Jadi terpecah menjadi 2 wilayahnya. Ada wilayah di bagian barat dan bagian timur. Nah, untuk wilayah yang berada di sebelah barat itu biasanya disebut dengan garis bujur barat, dan wilayah yang berada di bagian timur itu disebut dengan garis atau wilayah di sekitar bujur timur. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara garis lintang dan garis bujur. Nah, ternyata letak astronomis Indonesia itu memiliki pengaruh ataupun dampak. Yang pertama, pengaruh letak astronomis Indonesia itu berdasarkan garis lintang. Nah, jadi garis lintang itu garis horizontal ya, jadi atau garis yang sejajar dengan garis ekuator. Nah, ternyata pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya adalah dengan adanya garis lintang tersebut, Indonesia memiliki iklim tropis. Dan Indonesia itu memiliki 2 musim. Ya, jadi musimnya itu biasanya berganti setiap 6 bulan sekali. Musimnya itu adalah musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kemudian pengaruh atau dampak dengan adanya garis bujur, yaitu atau garis vertikal itu tadi, dampaknya apa? Ternyata dengan adanya garis bujur, Indonesia itu memiliki 3 wilayah pembagian waktu atau 3 zona waktu. Apa saja 3 zona waktunya? Yang pertama itu adalah waktu Indonesia Barat atau WIB, yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur atau WIT. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis. Nah, letak geografis merupakan letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Nah, untuk Indonesia sendiri kita harus tahu di mana posisi asli wilayah Indonesia, diapit dengan benua apa, dan sampai
karena wilayah Indonesia itu sering disinggahi kapal-kapal asing, sehingga ada dampak juga nih bagi Indonesia. Nah, tahu nggak dampaknya apa? Ya, betul sekali. Banyak budaya-budaya asing yang akan mudah dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, jadi itu merupakan salah satu dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Nah, kalau untuk dampak positif